Sevilla juara, rekor Mourinho hancur. Benzema memilih hijrah ke Al-Ittihad. Mason Mount sepakat ke MU. Sir Alex Ferguson sakit hati pada Pep Guardiola. Messi tidak akan kembali ke Barcelona. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari hasil final Europa League, AS Roma akhirnya tersungkur oleh sang raja terakhir Sevilla. Duel sengit yang dibanjiri kartu kuning itu awalnya berkesudahan seri 1-1 sampai babak perpanjangan waktu. Masing-masing gol dilesakan oleh Dybala dan gol bunuh diri dari Mancini. Sevilla akhirnya menuntaskan rekor sempurna di 7 final Europa League mereka dengan menjadi juara. Setelah menang 4-1 lewat adu penalti. Dengan hasil itu sekaligus mencoreng rekor milik Jose Mourinho yang selalu menang di final kompetisi Eropa dan tanpa kebobolan. Pasca laga final, Mourinho mengecam wasit asal Inggris Anthony Taylor. Ia menganggap wasit itu seperti wasit asal Spanyol yang selalu bertindak membela tim asal Spanyol. Ia tak terima dengan beberapa keputusan janggal wasit pelontos itu. Ia juga akan mengancam melaporkan tindakan kecurangan itu. Kekesalan Mourinho itu juga nampak terlihat setelah medali runner-up yang diterimanya malah ia lempar. Dalam laga final Europa League ada yang menarik. Gonzalo Montiel yang kita tahu adalah penendang penalti terakhir penentu kemenangan Argentina waktu raih juara dunia. Kini, ia juga menjadi penendang terakhir penentu gelar Europa League bagi Sevilla. Begitupun kiper Yasin Bono. Ia sempat menjadi pahlawan adu penalti timnas Maroko di Piala Dunia lalu. Kini, ia juga sukses jadi pahlawan adu penalti Sevilla dan raih juara. AS Roma membatalkan kerjasama dengan sponsor jersey utama mereka, Digital Beats, pada bulan Maret setelah terungkap bahwa perusahaan tersebut gagal melakukan pembayaran. Lantas, Roma mengganti tulisan sponsor depan jersey mereka dengan huruf SPQR di laga final Europa League. Huruf itu ternyata bukan sponsor, melainkan singkatan dari frase Romawi kuno, yakni Senatus Populus Quo Romanus, yang artinya Senat beserta rakyat Romawi. Karim Benzema dilaporkan telah memberitahu Real Madrid bahwa dia akan menerima tawaran kontrak besar dari klub Arab Saudi Al-Ittihad. Benzema juga telah memutuskan untuk tidak menerima perpanjangan kontrak baru di El Real. Benzema menerima tawaran kontrak 2 tahun dari Al-Ittihad yang akan membuatnya menerima 400 juta euro. Dia juga akan dibayar sebagai duta besar dalam upaya Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Dilansir Football Espana, menurut Guillem Balagi di kolom BBC Sport, ia berkata bahwa Messi telah memutuskan untuk tidak kembali ke Barcelona musim panas ini. Messi diperkirakan akan memutuskan masa depannya dalam beberapa hari ke depan. Kubu Messi dikatakan frustasi karena terlalu lama mendapat proposal penawaran dari Barcelona. Balagi juga menepis spekulasi kesepakatan antara klub MLS Inter Miami dengan Messi. Real Madrid dipaksa untuk mencari pengganti jika benar beberapa anggota tim mereka seperti Benzema, Asensio, Ceballos maupun Nacho pergi. Dilansir Football Espana, kabarnya Rafa Marin yang tampil mengesankan untuk Castilla musim ini akan dipromosikan jika Nacho pergi. Sedangkan pengganti Benzema adalah Harry Kane yang menurut Diario AS akan dibidik Presiden Perez dengan harga yang sudah dipatok Spurs yakni 115 juta euro. Barcelona memutuskan untuk mencari pengganti Jordi Alba jika memungkinkan. Rafael Guerreiro yang akan meninggalkan Borussia Dortmund musim panas ini ketika kontraknya habis akan menjadi pilihan cerdas Barca karena gratis. Namun jika tak berhasil, Marcos Alonso akan tetap menjadi pilihan kedua setelah Balde. Manchester Evening News mengklaim bahwa transfer Mason Mount ke MU selangkah lagi jadi kenyataan. Pasalnya MU sudah mencapai kata sepakat dengan sang pemain. Sang pemain dikabarkan sudah memberi lampu hijau terhadap tawaran kontrak yang diberikan. Laporan tersebut tidak membeberkan secara detail mengenai kontrak Mount di MU. Namun ia diyakini akan menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun bersama Setan Merah.
Juara Liga Inggris Manchester City diam-diam dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan agen Mateo Kovacic. Klaim Fabrizio Romano, hal itu menunjukkan bahwa kesepakatan pribadi sudah hampir tercapai. Namun City masih harus mencapai dengan Chelsea tentang kesepakatan biaya. Tetapi The Athletic menyebutkan bahwa The Blues telah mengizinkan pembicaraan dengan City dan ada keinginan mereka untuk melepasnya. Final Piala FA kemungkinan akan menjadi pertandingan terakhir Harry Maguire sebagai pemain MU. Maguire memiliki sisa 2 tahun lagi di MU, namun selagi masih memiliki nilai jual dan tak masuk rencana Ten Hag musim depan, MU rela siap membayar pesangon sebesar 10 juta pounds untuk Maguire karena kontraknya dipaksa dipotong. Sir Alex Ferguson melontarkan reaksi kocak usai memberikan penghargaan pelatih terbaik kepada Pep Guardiola. Guardiola dinobatkan sebagai pelatih terbaik tahun ini versi LMA Managers. Fergie mengatakan dalam acara itu, "Ini sakit sekali bukan? Ya, benar-benar sakit, tapi dia layak mendapatkannya," kata Fergie yang disambut tepuk tangan dan gelak tawa penonton. Mourinho berbicara kepada Sky Italia setelah kekalahan di final Europa League. Ia melontarkan keraguan akan masa depannya. Ia mengatakan bahwa ia akan memberitahu presiden klub Friedkins jika ada klub lain yang menghubunginya untuk melatih. Ia juga mengatakan akan segera berlibur panjang dan keluar dari hiruk-pikuk AS Roma. Serie A telah mengumumkan kandidat untuk penghargaan MVP musim 2022-2023. Ada beberapa penghargaan diantaranya penjaga gawang terbaik, bek terbaik, gelandang terbaik, penyerang terbaik, plus penghargaan pemain U23 terbaik. Sedangkan untuk gelar utama MVP musim ini ada 3 kandidat. Peraih MVP musim lalu Rafael Leao, striker gacor Inter Lautaro Martinez, dan top skor musim ini Victor Osimhen dari Napoli. Inter akan menyiapkan layar besar di dalam Stadio Giuseppe Meazza agar para pendukung yang tidak bisa datang ke Istanbul dapat menonton bersama final Liga Champions. Menurut La Gazzetta dello Sport, Dewan Lokal siap membuka sekitar 30.000 penggemar di San Siro untuk nonton bersama. Soal harga tiket, pihak Inter masih menunggu konfirmasi. Raksasa Liga Italia, Inter Milan dan AC Milan kembali terlibat saling sikut. Bukan dalam lapangan hijau, kali ini rival sekota Inter Milan dan AC Milan kembali bersaing untuk dapatkan jasa pemain timnas Prancis yang kini bermain di Bayern Munchen, yakni Benjamin Pavard. Kontrak Pavard di Bayern sendiri sejatinya baru habis pada Juni 2024. Namun menurut laporan Kicker, bek asal Jerman itu mau pergi. Pavard sejatinya bertekad untuk pergi sejak musim dingin lalu. Hal tersebut urung terjadi karena Lucas Hernandez cedera serius. Setelah 15 tahun penuhi trofi semasa di Camp Nou, Basket telah mengkonfirmasi akan meninggalkan Barcelona musim panas ini. Tidak mudah untuk mengganti roda penggerak vital dalam sistem, dan Barcelona sudah mencari opsi siapa saja pemain yang pantas menggantikannya. Sergio Busquets menyebut Rodri dari Manchester City sebagai pengganti idealnya di Barcelona ketika klub La Liga itu sibuk mencari suksesornya. Tak hanya Rodri, Zubimendi dari Sociedad juga dianggap layak menggantikan Busquets. Dilansir Madrid Universal, Inter Milan telah menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun kepada pemain bertahan Real Madrid Nacho Fernandes untuk bergabung dengan status bebas transfer. Nacho sendiri telah dihubungkan dengan Inter sebelumnya. Beberapa media melaporkan bahwa Inter telah melakukan kontak dengan perwakilan pemain 33 tahun tersebut. Kini, Nerazzurri sedang menunggu respon dari Nacho yang ternyata masih mempertimbangkan tawaran kesepakatan baru dari Madrid. Raksasa Liga Italia, Inter Milan telah memilih Jepang sebagai bagian dari persiapan pramusim mereka untuk musim 2023-2024. Hal ini berdasarkan pengumuman resmi dari Inter melalui laman resmi klub Selasa 30 Mei 2023. Pada akhir Juli nanti, Inter Japan Tour akan menjadi kesempatan untuk mengkonsolidasikan merek Nerazzurri di negara tersebut dan meluncurkan rangkaian acara yang akan melibatkan seluruh komunitas penggemar Inter.
Teka-teki masa depan pemain Juventus yang dipinjamkan ke Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski kini kian terjawab dalam beberapa waktu terakhir. Meski Kulusevski meragukan masa depannya bersama Tottenham, klub London Utara itu tidak demikian. Bahkan, The Lilywhites berniat untuk mengaktifkan opsi beli 35 juta euro yang melekat pada kesepakatan pinjamannya. Manchester United mendapatkan kabar buruk jelang menghadapi Manchester City di final Piala FA 2022-2023. Setan Merah dipastikan tanpa Anthony Martial. Martial mengalami cedera hamstring setelah tampil menghadapi Fulham pada Minggu 28 Mei 2023 dalam laga terakhir di Liga Inggris 2022-2023. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya robekan otot yang membuat pemain berusia 27 tahun itu absen dari pertandingan di Wembley tersebut. Bayern Munchen telah memutuskan untuk mengangkat kembali Karl-Heinz Rummenigge setelah memecat dua pemimpin senior Oliver Kahn dan Hasan Salihamidzic. Dalam kepulangan ini, Rummenigge mengambil peran baru sebagai anggota Dewan Pengawas Bayern setelah beberapa tahun lalu pernah menjabat sebagai CEO. Rummenigge adalah penyerang bertalenta untuk Bayern Munchen selama 10 tahun dari 1974 hingga 1984 sebelum dijual ke Inter Milan akibat dirot terlilit hutang. Galatasaray memenangkan gelar Liga Turki untuk ke-23 kalinya pada Selasa setelah mengalahkan Ankara Gucu 4-1 di Ankara. Penyerang Argentina, Mauro Icardi mencetak 2 gol, sementara baris Alper Yilmaz dan Sergio Oliveira sama-sama mencetak gol. Kemenangan tersebut mengangkat Galatasaray unggul 5 poin dari Fenerbahce di puncak Super League dengan 1 pertandingan tersisa. Ini adalah gelar liga pertama Galatasaray sejak 2019. Gelandang Lille, Angel Gomez kaget sekaligus bahagia ketika kostumnya dipalak oleh Lionel Messi. Gomez 3 kali berkesempatan melawan Lionel Messi di Liga Prancis. Jebolan Akademi Manchester United itu tak pernah menang saban jumpa sang mega bintang PSG. Meski selalu kalah, Gomez terkesan pada setiap momen perjumpaan dengan Messi. Kejadian paling berkesan adalah saat Lille menjamu PSG di Stade Pierre-Mauroy pada 6 Februari 2022. Kala itu dia minta jersey Messi dan dia tak menyangka ketika Messi meminta jersey-nya juga. Real Madrid dan Barcelona dilarang menggunakan nama El Clasico untuk promosi kedua tim mulai musim depan. Hanya operator Liga Spanyol La Liga atau Liga Nacional de Football Profesional yang boleh menggunakan istilah El Clasico sebagai promosi pertandingan Real Madrid dan Barcelona. Ini terjadi setelah kantor urusan hak paten dan trademark Spanyol memutuskan kedua tim dilarang menggunakan istilah El Clasico mulai musim depan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini post di sosial media kalian dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!